Bisakah saya dengar permintaan maaf yang benar berarti seolah-olah menjadi korban? Nah, saya mau ke Mbak Wamen. Mbak Wamen, mumpung ini mahasiswa-mahasiswa yang juga mendapat informasi dari sosial media, belakangan ini Mbak Wamen bilang MBG itu membuat siswa pintar matematika dan bahasa Inggris. Dan itu kemudian agak diketawain karena dianggap apa relevansinya. Mungkin forum ini bisa untuk Prof. Stella mengklarifikasinya. Boleh. Saya mau tanya dulu, terutama sama yang duduk di belakang karena udah lama ya. Udah pada minum belum hari ini? Udah. Oke, kalau kalian mau estimasi berapa galon air yang hari ini diminum oleh seluruh anak-anak yang ada, seluruh mahasiswa baru yang ada di sini? Berapa galon air yang diminum pada hari ini? Total ya, total. Total ya, total. Waduh. Wah, nggak ada yang bisa jawab. Tapi menarik kan? Saya juga nggak tahu sih jawabannya. Tapi harus mikir kan? Iya. Coba bayangin, kalau tiap hari ditanya seperti yang kayak begituan, berapa galon air yang kalian minum, berapa panjang mie yang tadi kalian makan, berapa meter mie, itu pasti harus mengolah pemikiran matematika. Jadi yang waktu itu saya bilang, sebenarnya itu waktu bilangnya itu pembicaraan pribadi ya. Karena kebetulan waktu itu ada di konvensi Sains dan Teknologi Indonesia. Terus kita langsung, oh gimana caranya kita bisa bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan sains dan teknologi. Sains mengatakan setiap orang lahir dengan kemampuan matematika dan bahasa. Tapi poin kedua, supaya tidak takut matematika, matematika itu harus menjadi bagian dari keseharian. Sehingga kalau kita lihat apa sih yang santai dan setiap hari terjadi, makan bergizi gratis. Setiap hari kita bisa tanya ke anak-anak, hei nak, ini ada nasi, berapa butir nasi 100 gram? Kalau anaknya bisa jawab pada suatu saat atau setidaknya mikir berapa ya, itu pasti matematikanya. Jadi dari kesehariannya dan kita dari playfulnya, kita bisa belajar. Jadi itu potensi untuk menggunakan sesuatu yang terjadi setiap hari dan fun. Itu sih Mbak Rosi. Oh, jadi konteksnya adalah karena MBG itu diberikan secara gratis, maka itu situasi yang playful. Playful, karena kalau pelajaran kan stres nanti. Kalau matematika ya udah anaknya bilang, oh saya tuh nggak bisa matematika. Tapi kalau makan semuanya kan lagi makan. Kalau cuma ditanyain, nah ini kita ada jeruk. Jeruknya itu bahasa Inggrisnya apa ya? Orange ya. Nambah-nambah vocab, tapi tiap hari dikasih itu pastikan nambah vocabulary-nya, pastikan nambah mikir-mikirnya. Dan gurunya yang harus mikir itu juga harus mikir, wow mau pertanyaan apa yang mau saya kasih hari ini. Ya, tapi banyak guru juga bilang kalau makan jangan ngomong. Itu saya nggak setuju kalau makan jangan ngomong. Bagus kalau makan ngomong sambil cerita-cerita itu. Karena kenapa? Kita juga melihat sains membuktikan bahwa ngomong itu bertukar pikiran. Tadi Pak Prof. Rektor bilang banyak kasih masukan. Kita memang manusia itu belajar secara sosialisasi. Hari ini bareng-bareng di sini 10.000 orang, pasti banyak yang dipelajari. Kenapa? Saling bertukar pikiran, saling ngobrol satu sama lain. Ya, conversation Gitu. over lunch or dinner. Betul sekali. Itu adalah konversasi di antara keluarga, pertemanan, itu juga salah satu conversation yang indah. Mas Wamen, apa kehidupan kampus yang mengubah seorang Ferry Juliantono selain menjadi aktivis, demonstrasi, di penjara, dan sekarang jadi wamen? Jadi kalau dulu itu karena ada otorianisme dan kemudian kampus juga otonomi kampus itu sangat kuat itu sehingga kegiatan mahasiswa waktu itu agak sedikit terhambat sehingga kita yang punya sikap kritis terhadap fakta situasi yang ada, kita akhirnya mencari kegiatan di luar. Ternyata kehidupan sebenarnya banyak rakyat yang ada di sekitar kita yang mengalami situasi yang seperti itu. Dan kemudian itulah yang akhirnya membuat saya lah pada saat itu tergugah kesadarannya, kemudian mau mendalami, membaca, kemudian ya menggalang advokasi tentang masyarakat yang pada saat itu dan kemudian pelan-pelan kami menjadi kuat dan akhirnya kembali ke kampus
tahun 90-an awal itu kita rebut lagi senat-senat gabungan di dalam kampus dan kemudian kita konsolidasi di dalam universitas dan kemudian akhirnya tahun 93-an itu betul-betul itu belum ada SMPT Pak Rektor, jadi namanya senat gabungan. Itu akhirnya terjadi akumulasi kekuatan yang berasal dari kekuatan di luar kampus tadi dengan penguasaan mahasiswa. Pada saat itu kami dengan teman-teman berhasil menguasai kekuatan kampus lagi dan kemudian kita bangun kekuatan perubahan. Artinya Mas Wamen, mahasiswa juga tidak boleh hanya melulu belajar tapi mengasah kepekaan dan bergerak dari kampus. Iya harus jadi. Ada ketidakadilan makanya itu. tadi dari awal saya bilang ke teman-teman selain belajar tentang pengetahuan di masing-masing fakultasnya, saya berharap teman-teman sekarang juga belajar semua hal karena menjadi mahasiswa bukan hanya kita menguasai ilmu pengetahuannya kita, tetapi juga adalah mengetahui apapun yang diperlukan oleh kita. Jadilah mahasiswa yang paripurna yang tahu semua hal yang harapannya setelah kalian lulus itu nanti menjadi pemimpin-pemimpin yang punya imajinasi untuk membangun kembali bangsa dan negara dan rakyat Indonesia gitu. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Wamen dan untuk kita semua. Ferry Irwandi ini kalau kita lihat di podcastnya kelihatannya cerdas banget ya, benar nggak? Kelihatannya. Benar nggak? Ini Rosi kelihatannya. Kelihatannya. Terdengar cerdas banget ya, benar ya, setuju? Tuh benar. Tetapi Ferry tolong buka dulu topengmu, berapa IP kamu? Tolong. Oke, kasih tahu. Karena saya bukan wakil presiden. Dan ijazah saya asli, ya kenapa tidak? Ya saya tidak menyinggung siapa-siapa BTW. Anyway, ini saya cerita seapa adanya ke teman-teman. Di STAN itu kan kita kuliah 6 semester. 6 semester kuliah saya, 5 semester saya selalu jadi peringkat di atas yang DO. Di atas yang DO? Di atas yang DO. Jadi di STAN itu minimal IP itu 2,75. Jadi kita masuk 6 kelas, kita keluar 5 kelas teman-teman. Jadi tiap semester ada yang DO, saya selalu ya 2 atau 3 di atas yang DO lah. Sampai di semester 5 saya mengalami penurunan nilai yang drastis sekali. Waktu itu seingat saya sekitar 2,7-an karena itu IPK ganjil. Kan 275 harus... Ya 227-an harus bisa harus bisa di atas 275 IPK ke total. Akhirnya di semester 6 saya ada dalam kondisi di mana kalau saya tidak kumlot, saya DO. DO, drop out. Drop out. Dikeluarkan dari kampus. Dikeluarkan dari kampus. Kalau saya tidak kumlot, saya DO. Jadi Sebentar. Tahun pertama melawan karena nggak mau ospek. Menjelang tahun terakhir terancam drop out atau dikeluarkan. Betul. Kalau mau bandel tuh pinter dikit. Jangan udah bandel terancam drop out. Nah yang menariknya Mbak, waktu itu dijadiin taruhan tuh sama teman-teman. Gak mungkin, karena minimal saya harus dapat 3,61 biar bisa lulus dari STAN. Harus cum laude tadi? Cum laude-nya pun harus 3,61 di semester terakhir. Gak mungkin sih. Gak mungkin kan? Enggak. Iya saya lulusan STAN butuhnya. Artinya saya dapat 3,61 di semester terakhir. Wow. Ya sudah itu ya nyambung sampai S2-nya di Australia dan tahun ini syukur alhamdulillahnya proposal disertasi saya diterima di Monash University. IP tinggi itu tidak menjamin masa depan, betul? Apalagi rendah. Jadi ingat tanggung jawab pertama kalian itu adalah menyelesaikan pendidikan sebaik-baiknya. Setuju nggak? Kita nggak bisa. Mahasiswa itu adalah agen dari perubahan gitu. Bukan perubahan itu sendiri teman-teman. Kalau kalian jadi agen perubahan maka semakin besar kapasitas kalian, semakin bisa kalian bertanggung jawab dengan ilmu pengetahuan yang kalian miliki, semakin bisa itu dipertanyakan kayak Pak Ferry, kayak Bu Stella, kayak Pak Rektor gitu.
Karena semakin besar daya yang kita punya, semakin besar angin yang bisa kita bawa. Ya. Kalau selama-lamanya kita berada dalam situasi yang sulit, maka jangankan untuk menyelamatkan orang lain, untuk diri kita sendiri aja kita belum tentu. Selesaikanlah kuliahmu sebagaimana diamanatkan oleh orang tuamu, karena kuliahmu itu nggak gratis. Betul. Setuju nggak? Ya. Fer, betul yang tadi kamu bilang, menjadi mahasiswa Unpad itu adalah kemewahan. Privilege. Privilege. Jadi harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya dan harus nanti satu masa give back. Iya. Prof, saya mau tanya, kan dulu kan seperti adik-adik mahasiswa ini kan Prof. Dulu waktu Prof, fakultas apa Prof? Kedokteran? Kedokteran saya. Pernah punya mimpi jadi rektor? Tidak. Jadi waktu itu waktu masuk Unpad mau jadi apa Prof? Saya masuk Unpad hanya terpikir bahwa saya harus bermanfaat untuk orang lain, hanya itu saja. Dan menurut saya menjadi salah seorang menjadi dokter itu salah seorang yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Itu saja sebetulnya. Oh. Ya. Dan waktu itu Prof, Unpad itu pilihan pertama kedua? Saya waktu saya mau jadi dokter, tentu Unpad pilihan pertama saya. Oh. Ya. Walaupun ya tadi seperti Kang Ferry sebutkan di awal zaman saya masuk kedokteran di awal situasi pendidikan kedokteran tentu berbeda jauh dengan seperti sekarang. Oh. Jadi iya betul. Saya masih ospek masuk kamar mayat itu masih waktu itu. Dan pendidikan senioritas masih cukup kuat. Maka sekarang buat adik-adik semua manfaatkan situasi pendidikan yang sudah lebih baik. Sehingga sebetulnya ini adalah peluang yang sangat besar untuk berbuat sesuatu untuk bangsa ini menurut pendapat saya seperti itu. Jadi kalau sampai saat ini tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin, maka saya berpendapat itu tidak menikmati, tidak mensyukuri apa yang sudah kita berikan seperti disampaikan tadi oleh Kang Ferry dan Bu Stella sebetulnya. Itu mungkin. Ya. Bagaimana kampus juga bisa memberikan menjadi ruang yang kritis, Mbak Wamen? Supaya bisa, kadang-kadang kan orang bilang sekolah di Indonesia karena pengajarannya itu adalah cuman one way saja. Berbeda dengan di luar yang diskusi, membangun daya kritis. Bagaimana kampus di Indonesia terutama juga ini di bawah kementeriannya Mbak Wamen juga menjadi ruang-ruang yang menumbuhkan daya kritis untuk mahasiswa. Ini ada yang menarik teman-teman dari segi sains. Kalian masih ingat nggak waktu kalian umur 3 tahun? Bagus kalau jawabnya enggak, karena nggak ada yang ingat umur 3 tahun sih. Karena berdasarkan ilmu otak nggak ada yang ingat waktu umur 3 tahun. Kita mulai ingat tuh sekitar umur 3,5 tahun, 4 tahun begitu. Nah, tetapi waktu orang tua kalian pasti ingat, waktu umur 3 tahun tuh kalian banyak sekali nanya. Jadi yang menarik dari ilmu pengetahuan, kita itu semua dilahirkan dengan kemampuan bertanya dan kemampuan ingin tahu, curiosity. Itu ada di kalian semua. Tetapi lama-lama jadi males nanya kan? Lama-lama males nanya. Kenapa males nanya? Mungkin karena nggak dijawab atau jawabannya tidak memuaskan. Itu kan lingkungan. Supaya kita percaya diri sekarang untuk mengembalikan itu budaya untuk bagaimana kita bisa bertanya dan juga ini mungkin kita seling bertanya untuk dilihat kita sendiri apa jawaban yang bisa kita berikan kepada orang lain juga. Nah, jadi kita saling bertanya, saling menjawab. Saya rasa itu kita membuat lingkungan yang lebih baik lagi untuk kita semua untuk percaya diri. Dan rasanya Universitas Padjadjaran memberikan ruang untuk itu. Rektor tadi sudah mengatakan, Ketua Ikatan Alumni Unpad juga mantan aktivis, seorang demonstran. Jadi kalau mahasiswa Unpad ngibarin bendera One Piece boleh nggak Ketua Alumni? Boleh, tapi dikit-dikit aja lah. Yang harus dikibarin bendera merah putihnya yang harus lebih banyak. Kalau kibar bareng gimana Pak? Dikibarin bareng boleh nggak? Nggak boleh. Saya berbicara di sini mewakili 386 siswa jalur KIPKA Mandiri yang semuanya khawatir masa depannya akan terhenti ketika memang Hidup mahasiswa!